Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang Ustadz banggakan, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita di pelajaran fikih kelas 6 semester 2. Alhamdulillah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi tentang memberi upah. Dan sudah kita jelaskan tentang pengertian upah itu sendiri. Kemudian syarat upah sudah kita jelaskan. Ada 4 syarat dari pemberian upah. Kemudian Ustadz juga telah memberikan tugas tentang materi upah ini. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya tentang hikmah memberi upah. Hikmah-hikmah apa yang akan diperoleh oleh pemberi upah dan yang menerima upah apabila upah tersebut diberikan tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ada 6 hikmah yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ada poin yang penting yang menjadi sifat seorang mukmin yang baik adalah orang yang menepati perjanjian. Ini berbeda dengan sifat orang-orang munafik, yaitu selalu mengingkari janji terhadap perjanjian yang telah dia buat. Seorang muslim adalah orang yang mendapatkan kecintaan di sisi Allah. Ini berbeda dengan sifat orang-orang munafik, orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ini pada pertemuan kemarin sudah kita pelajari bersama. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang kedua. Apa materi yang kedua itu, anak-anak? Materi yang kedua kita akan mempelajari tentang makna dan hukum luqathah. Materi ini adalah materi yang sangat penting untuk kita ketahui karena peristiwa seperti ini, memahami hukum luqathah. Apa nanti luqathah itu? Nanti kita akan jelaskan. Memahami materi ini sangat penting anak-anak agar kita tahu dengan benar sikap yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan luqathah. Agar kita tidak salah di dalam menyikapi tentang luqathah tersebut. Agar kita terhindar dari kesalahan, agar kita juga mendapatkan pahala apabila kita mendapatkan luqathah tersebut. Kita akan membahas tentang makna tentang luqathah tersebut. Kemudian, maaf, ini ada salah ketik, bukan ini yang dimaksud adalah makna ya. Makna. Tentang makna luqathah tersebut. Baik, alhamdulillah. Kita akan membahas yang pertama tentang makna luqathah itu. Kemudian yang kedua, hukum yang berkenaan tentang luqathah. Kemudian yang ketiga, contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang luqathah. Ya, bagaimana
anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya yang menemukan luqatah tersebut. Kemudian yang terakhir, kewajiban orang yang mendapatkan luqatah. Bagaimana seharusnya dia berbuat. Baik anak-anakku sekalian, yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita mempelajari materi ini. Maka Ustadz berharap kalian benar-benar menyimak dan memperhatikan materi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna luqatah. Apa sih pengertian luqatah tersebut? Baik, luqatah adalah barang temuan. Barang temuan yang dimaksud di sini adalah barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki seseorang, yakni barang tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan tidak diketahui di mana dan siapa pemiliknya. Artinya, seseorang menemukan barang di sebuah tempat yang mana barang tersebut diyakini barang tersebut ditinggal oleh pemiliknya, atau pemiliknya kehilangan barang tersebut, sementara orang yang menemukan belum tahu di mana dan siapa pemiliknya. Artinya dia menemukan barang temuan. Ya, contohnya biar lebih mudah. Contoh, ditemukan cincin emas 5 gram di pertigaan jalan. Ada seseorang menemukan cincin emas di pertigaan jalan jatuh, dan dia yang menemukan tersebut tidak jelas baginya ini cincin milik siapa. Milik siapa? Di mana orang yang memiliki cincin ini? Dia tidak tahu. Sementara cincin tersebut adalah satu benda yang sangat berharga, nilainya sangat tinggi, dan barang tersebut tidak mudah untuk hilang manfaatnya atau tidak rusak. Maka bagaimana sikap yang benar menurut agama Islam, menurut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bersikap apabila seseorang menemukan barang temuan tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang luqatah emas dan perak. Rasulullah pernah ditanya tentang barang temuan emas dan perak, yaitu barang yang sangat berharga, yang mana barang tersebut tidak hilang kualitasnya atau tidak rusak barang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Adapun jika seorang menemukan misalkan kue, kue ini kalau disimpan dalam waktu beberapa jam saja sudah rusak, ini beda. Ini adalah barang temuan emas dan perak. Maka bagaimana anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak? Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau ketahui tempatnya, di mana engkau menemukan, pastikan. Kemudian ikatannya, artinya barang tersebut disimpan di tempat apa. Kemudian pastikan dan kamu catat, kemudian beritahukan selama 1 tahun. Artinya beritahukan secara umum bahwasanya kamu menemukan benda tersebut, tidak menyampaikan secara khusus ciri-cirinya, ikatannya, tempatnya, tidak, hanya disampaikan secara umum. Maka jika datang orang yang mempunyainya, kita tanya, Pak, barang tersebut jenisnya apa? Kemudian
apa bungkusnya, kemudian berapa kadarnya. Ya, jika memang benar, maka dialah benar pemiliknya, maka berikan kepadanya. Dan apabila sudah 1 tahun tidak ada orang yang datang mengakui barang tersebut sudah diumumkan, maka terserah padamu. Artinya boleh untuk dimanfaatkan. Itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hukum barang temuan. Saya berharap tadi sikap yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan barang tadi ya dipahami oleh anak-anak. Sekarang hukum barang temuan itu anak-anak. Barang temuan memiliki 3 hukum. Yang pertama wajib. Hukumnya yang wajib. Perinciannya apa? Apabila barang tersebut dalam keyakinannya ya tidak diambil maka akan hilang dan sia-sia. Barang tersebut kalau tidak diambil maka barang tersebut akan hilang dan akan sia-sia. Ambil barang tersebut. Misalkan menemukan cincin tadi. Diyakini barang tersebut. Ketika seorang itu melihat cincin tersebut, kalau tidak diambil, maka cincin tersebut akan hilang. Atau akan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Atau barang tersebut akan sia-sia. Misalkan barang tersebut, cincin tersebut kalau dibiarkan, ya cincin tersebut akan misalkan terbawa genangan air kemudian ke sungai, ke bawah ke sungai sehingga akan sia-sia, tidak akan ya bisa dimanfaatkan sehingga hilang barang tersebut. Maka kondisi tersebut anak-anak wajib bagi seseorang untuk mengambil barang tersebut. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua apa? Sunnah. Bagaimana perinciannya? Perinciannya adalah apabila orang yang menemukan itu percaya kepada diri sendiri bahwa ia sanggup memeliharanya sebagaimana mestinya. Terkadang seseorang tahu terhadap dirinya, waduh, nanti kalau saya ngambil tersebut, saya akan tergoda. Kemudian ada keinginan untuk menjual cincin tersebut, kemudian saya pakai sendiri sebelum diumumkan, sebelum disampaikan kepada khalayak umum dalam masa waktu 1 tahun, dia sudah tergoda untuk memanfaatkan barang tersebut. Maka dia khawatir. Ya, khawatir atau dia percaya kepada dirinya, dia sanggup terhindar dari hal-hal yang buruk tersebut, maka sunnah baginya untuk mengambil. Kemudian yang ketiga, makruh. Makruh ini artinya apa anak-anak? Makruh ini artinya adalah sesuatu yang dibenci. Dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Dibenci. Apabila orang yang menemukan itu tidak percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia khawatir dengan adanya barang tersebut, ia akan berkhianat di kemudian hari. Maka dibenci. Ya, bagaimana kalau kondisinya yang ketiga ini terhadap barang temuan sudah serahkan barang tersebut kepada yang berwajib. Pada orang yang menurut keyakinan kita, dia itu lebih amanah. Ya, itu ada 3 hukum di dalam barang temuan ini atau luqatah. Semoga anak-anak bisa memahami pembagian 3 hukum di dalam barang temuan ini. Ada wajib, sunnah, dan makruh. Kemudian yang pembahasan berikutnya, kewajiban orang yang menemukan luqatah. Apa yang harus dilakukan? Orang yang menemukan luqatah tersebut kewajibannya apa? Ya, demi kehati-hatian
bagi orang penemu barang atas barang yang ditemukan, ya, bagi penemu barang atas barang yang ditemukan, maka terdapat beberapa kewajiban yang selayaknya dipenuhi. Ya, jika nanti anak-anak di suatu saat menemukan sebuah benda, sebuah uang misalkan yang besar, ya, agar tidak terjatuh di dalam hal-hal yang buruk, kemadaratan, maka bagi penemu barang tersebut atau anak yang menemukan barang tersebut, ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan, ya, agar kita, ya, mendapatkan kebaikan. Yang pertama, dia harus menyimpan dan memelihara barang tersebut. Ya, disimpan barang tersebut. Ya, kalau dia yakin dia bisa amanah, ambil, simpan dan dipelihara, jangan sampai rusak. Kemudian harus memberitahukan kepada umum tentang penemuan barang tersebut, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 tahun, ya, ditambah lagi 1 tahun bisa diumumkan. Ya, kemudian yang terakhir, wajib menyerahkan barang temuan tersebut apabila pemiliknya datang dan meminta barang tersebut. Jelas dia pemiliknya, maka kembalikan, berikan. Ya, dengan menunjukkan ciri-ciri yang tepat pemiliknya itu memang benar dia adalah pemiliknya. Ya, diumumkan 1 tahun, 2 tahun, ya, karena kita niat untuk mengembalikan barang saudara kita yang kehilangan. Ya, kemudian kalau memang sudah lama, ya, dalam waktu yang lama tidak ada orang pun yang memiliki barang tersebut, mengambil barang tersebut, maka boleh dimanfaatkan dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, anak-anak, ini materi tentang barang temuan. Semoga anak-anak memahami materi ini. Ya, Ustaz kasih tugas untuk membaca, ya, membaca materi ini di buku paket kalian dan menulis hal-hal yang penting tentang materi luqathah ini. Ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.